Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Baik, silakan KM dipimpin doanya. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu menyampaikan materi. Ibu ada tepuk semangat buat kalian biar tambah semangat. Nih, Ibu kasih contoh dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang manfaat hewan dan tumbuhan. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu manfaat hewan dan tumbuhan itu untuk apa saja? Baik, perhatikan Ibu ya. Hewan dan tumbuhan itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, manfaatnya bagi manusia itu sangat banyak. Yaitu yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Yang kedua, sebagai sandang. Sandang itu pakaian kalian yang seperti kayak baju, celana, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai pupuk organik. Yang keempat, sebagai obat-obatan, dan lain sebagainya. Jadi itu semua termasuk ke dalam manfaat hewan dan tumbuhan dalam kehidupan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya itu butuh makan. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan tentunya membutuhkan makanan untuk sehari-harinya. Di sini Ibu akan menyebutkan makanan 4 sehat 5 sempurna yang sangat kita butuhkan. Nah, di sini Ibu sudah menggambar. Nah, Ibu sebutin satu persatu ya. Di sini ada yang pertama itu makanan pokok. Makanan pokok itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya ada nasi, jagung, tepung, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua itu ada lauk pauk. Lauk pauk itu terdiri dari telur, tempe, daging, ikan, dan lain sebagainya yang sehat untuk badan kita. Yang ketiga ada buah-buahan. Buah-buahan itu terdiri dari apel, jeruk, pisang, dan buah-buahan lainnya. Yang keempat, sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu terdiri dari tomat, terus ada kol, dan sayur-sayuran lainnya. Dan yang terakhir ada susu. Susu itu penting untuk kesehatan. Ya. Jadi ini termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Baiklah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah,
Tanaman dan hewan itu perlu dilestarikan agar tidak punah. Gimana sih Bu cara melestarikannya? Nah, kita dapat melestarikan tanamannya itu dengan cara apa? Hewan dan tanaman itu perlu dilestarikan itu dengan cara yang pertama, membuat taman nasional. Misalnya, komodo dan habitatnya itu perlu dilestarikan. Kita taruh di taman nasional. Yang kedua, membuat suaka marga satwa. Yang ketiga, membuat hutan lindung. Dan yang terakhir, membuat kebun binatang dan lain sebagainya. Itu semua cara kita untuk melestarikan tanaman dan hewan supaya tidak punah. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah masing-masing. Baik, kalau sudah, silakan bereskan alat tulis kalian dan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, semoga ilmu yang didapatkan kita pada hari ini bermanfaat. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak. Semoga kita masih bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi